Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya Dens RJ. Ya, sesuai dengan janji saya akan mereview kembali setelah 15 hari pengecoran pada konten yang sebelumnya. Kita lihat ya perkembangan rabbit saya setelah 15 hari setelah pengecoran dari konten sebelumnya. Lihat, udah ada yang mencapai tinggi sekitar 2,30 meter sampai 2,45 meter. Ada juga yang sampai 2,5 meter ini. Kita lihat perkembangan buahnya ya. Nah, ini dia. Saya sudah pakai lagi bambu ini buat penopang dahan karena ketinggiannya udah melebihi kapasitas pagar yang saya buat atau terus yang saya buat ya. Jadi inilah perkembangan rawit saya selama berapa 140 hari kalau gak salah ya, 140 hari. Sekarang udah 3 kali 4 kali panen, sekarang mau ke 5 kali panen. Nah, ini kalau yang ke bawahnya lumayan agak rusak ya guys, itu karena terendam air. Postur tanahnya itu datar. Nah, kalau yang ini postur tanahnya miring. Seperti ini. Jadi ketika curah hujan tinggi itu air menggenang ya, kalau yang postur tanahnya datar. Kalau yang miring seperti ini, air terus langsung mengalir keluar masuk ke dalam drainase yang saya buat di sebelah sini. Nah, jadi gitu guys. Kalau kalian mau nanam rawit biar hasilnya maksimal, ketinggian produksi sama kalau harga kita gak bisa mematok ya. Kalau hasil produksi pasti kita bisa. Nah, ini udah tinggi saya aja sudah 167, terus 2 meter, ini 50, 2,5 meter. Rata-rata ini 2,5 meter ya guys. Nah, ada juga yang masih di bawah kayak gini juga, karena dulu saya menanam ini rawit sama timun ya, jadi tumpang sarinya itu merusak jaringan-jaringan di rawit. Jadi rawit itu pertumbuhannya terhenti, ada kena penyakit mentek tangkai, terus pucuknya hilang, terus lagi banyak lah. Jadi kalau kalian para sobat rawit dimanapun anda berada, mau yang dari Probolinggo, mau yang dari Kalimantan, NTB, pokoknya seluruh Indonesia, sahabat rawit, kalau mau nanam ya rawit. Terus kalau mau nanam keriting aja tanpa harus tumpang sari. Jadi kalau pakai tumpang sari itu kayak gini, muasanya itu banyak lubangnya kayak gini. Ini bekas rawit, ini bekas timun. Nah, ini saya juga salah tanam lagi jahe. Nah, ini jahe usia 2 bulan nih. Setelah 1,5 bulan penanaman dari rawit, saya tanam jahe. Nah, ini perkembangan rawit nih
seperti ini. Walaupun ini di bawah pohon, tapi ketika suplai makanan buat rawit itu full termakan, jadi gak termakan sama banyak rumput nih. Walaupun ini rumputnya belum dipotong, tapi insya Allah buat rawit itu akan lebih subur ya. Nah, ini udah pada merah-merah nih. Hari Selasa, ini hari Minggu, hari Selasa saya panen. Mudah-mudahan dari penanaman saya 1000 tangkai, saya gak banyak nih guys, cuman 1000 tangkai. Dari 1000 yang pertama kali panen itu 5 kilo, yang kedua 10, yang ketiga 15, yang kemarin yang keempat itu 25 kilo. Untuk hari Selasa depan insya Allah lah, saya targetkan di angka paling 40 kilogram dari 1000 tangkai. Prediksi saya ini buat tonase hasil dari rawit yang saya tanam ini paling sekitar 2 ton ya, dari penanaman 1000 tangkai. Jadi 1000 tangkai. Nah gitu guys. Nah ini juga untuk kasih tahu bibit yang dulu saya kasih tahu ya, ada Bangkok, ada Mahnu, dan ada Kalembang. Nah kalau Kalembang ini seperti ini nih guys. Nah ini lokal Lembang, sama sih. Lokal Lembang itu ada yang gini, ada yang gini. Nah kalau Bangkok itu seperti ini nih, kan tadi pendek. Kalau Bangkok ini tinggi sekali nih, tuh kelihatan kan tingginya. Nah yang ini tuh kelihatan, itu udah mencapai hampir 1 meter ke atas. Dari terus 2 meter itu ke atasnya udah mencapai 1 meter, jadi tingginya udah hampir 3 meter. Nah ini Bangkok yang saya tanam. Terus kalau ke video ya yang konten sebelumnya, pasti kalian lihat lah perkembangan ke sebelah sini tuh lumayan agak menjijikan gitu lah buat saya sendiri juga. Nah tadi Bangkok sama Lembang, ini Lembang juga masih Lembang. Nah untuk Mahnu itu sendiri kita bergeser ke sebelah sini aja. Nah ini Mahnu guys, Mahnu F1 ya. Ini perkembangan buahnya, lihat perkembangan buahnya. Ini bunganya guys, yang saya suka dari Mahnu ini. Kenapa saya tanamnya cuman sedikit ya, aduh, kalau saya tanam banyak terus kan. Ini jenisnya rawit besar. Ini juga yang Lembang, yang Bangkok juga sama rawit besar. Kalau rawit yang panjang yang lonjong gitu harga misalnya 20.000 untuk sekarang ya. Nah kalau Mahnu ini yang kayak gini itu 25.000 kalau di saya di Garut Selatan ya, untuk harga saat ini. Tapi mungkin kedepannya harganya kembali kepada angka 60.000, 65, 70 sampai dengan 95.000. Desember, 1 bulan Desember saya sebelum panen harganya itu emang 70-80 di sini. Terus ketika mau tahun baru itu saya yang kedua kali panen, baru sedikit. Kedua kali panen itu dikasih harga 55.000. Kemudian ketiganya ke minggu kemarin
minggu kemarinnya lagi, minggu ya lusa lah, itu harganya 35.000 kalau nggak salah. Terus buat minggu kemarin, hari Selasa kemarin, itu cuma 23.000. Nah buat hari Selasa depan katanya sekarang juga udah naik lagi di angka 27.000. Tapi gak tahu situasi perkembangan pasar Caringin sama Cibitung, Tangerang sama Jakarta itu masih anjlok ya kalau di daerah saya. Soalnya daerah Garut itu supplier buat rawitnya itu lada atau semua sayurannya itu ya itu ke pasar induk Caringin, Cibitung, Ciroyom sama Tangerang. Terus juga ada yang juga ngirim ke Kramat Jati. Nah gitu. Jadi untuk saat ini katanya Tangerang masih belum buka full, jadi harga rawit masih anjlok di daerah saya gitu ya guys. Mungkin lah kapan-kapan saya bikin konten lagi, nanti ketika panen saya bikin konten kalau saya ada waktu ya. Nah ini juga udah sekitar 10 hari setelah pengecoran, 10 hari, 45 hari, ya 45 hari lah setelah pengecoran, hampir 40 harian. Jadi saya telat bikin kontennya, harusnya 15 hari, saya sekarang udah hampir 40 hari kalau nggak salah. Ya mungkin nggak apa-apa lah untuk review gitu. Kalau ada yang mau tanya, bang itu kenapa misalnya daunnya keriting kayak gitu, terus bang obat patek apa, cara penyemprotannya gimana, cara pengecorannya gimana, yuk masuk ke komen aja di channel YouTube saya Dendi AZF. Nanti saya kasih nomor WA saya, nanti japri lewat WA kita ngobrol. Nah di sana saya akan kasih tahu bocoran mengenai cara merawat rawit, terutama buah. Kalau masalah pucuk, wah sangat gampang sekali untuk pucuk. Nah walaupun kuning-kuning kayak gini juga, perkembangan rawit itu tidak sepenuhnya berpengaruh. Karena apa? Walaupun kuning merintil seperti gini juga, kayak gini juga, nah ini kan buka. Kalau ini merintil kayak gini, rawit itu dipastikan berbuah. Kalau keriting saya juga sama, saya tidak begitu paham buat cara merawat keriting ya. Karena apa? Ketika keriting mulai seperti daun kemangi ya, daun kemangi, kalau di sini kalau orang Sunda bilang itu nyurawung. Nah gitu, keriting itu otomatis buahnya akan memendek dan tidak terlalu banyak lebat berbuah ya. Kalau rawit walaupun seperti ini kan kalau buat pemula itu pasti gak pede bakal berbuah atau enggak. Padahal kalau rawit walaupun keadaan pucuk seperti ini, itu pasti yakin akan berbuah lebat. Karena apa? Rawit itu tahan terhadap virus itu, kecuali perawatan penyemprotannya juga itu tidak maksimal gitu. Jadi ini juga perkembangan sawit saya segini itu saya nggak maksimal. Kenapa? Karena banyak yang mati ya. Tuh itu guys, itu mati, itu layu, itu bukan mentek tangkal, itu layu. Kalau di orang Garut bilang, atau bahasa Sunda bilang itu rayud ya. Jadi
Kalau bahasa kerennya mah ya terlalu terendam air gitu. Jadi akar terlalu terendam air supaya nutrisi ke dalam batang kurang. Nah, baru akan terjadi yang namanya layu. Kalau supplier nutrisi ke dalam batang daun itu bagus, akan terhindar dari yang namanya layu batang gitu guys. Nah, untuk solusi-solusi mengenai penyemprotan, mengenai cara perawatan buah biar gak ada yang patek, ini saya gak ada yang patek ya, alhamdulillah gak ada yang patek. Nah, silahkan komen aja, terus minta nomor WA saya nanti di komentar, saya kasih nomor WA saya. Nah, kita ngobrol lewat WA. Oke, mungkin untuk review rawit kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Lain kali saya bikin konten lagi mengenai perawatan rawit, harga rawit, ataupun solusi memilih buah untuk pembenihan ya. Oke, salam Sultan Satu Musim, Dance RJ.